Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Sri Katrianto, pada mata pelajaran pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika. Para siswa yang hebat, pada pertemuan minggu yang kemarin, kita telah membahas arus listrik, tegangan listrik, dan tahanan listrik. Kali ini kita akan belajar memelihara peralatan elektronika pada sub bab memelihara alat ukur avometer. Tujuan pembelajaran: 1. Menyiapkan aktivitas pekerjaan. 2. Melaksanakan pemeliharaan avometer. 3. Memperbaiki kerusakan atau gangguan pada avometer. 4. Mengakhiri pekerjaan. Assalamualaikum Pak Kadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Mas Damar? Pak, saya mau nanya, avometer saya kemarin dipinjam teman. Kemungkinan ini rusak apa ya Pak? Oh, coba kami lihat. Kita arahkan ke ohmmeter, kemudian letes merah dan letes hitam kita hubungkan singkat. Ternyata jarum tidak bergerak. Oh gini Mas Damar, dimungkinkan besar avometer ini kerusakan ada pada sekring atau baterai. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke bengkel untuk proses perbaikan. Iya Pak. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk memelihara alat ukur avometer antara lain: 1. Avometer atau multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan tahanan listrik. Yang kedua, catu daya atau power supply sebagai sumber daya listrik untuk diberikan ke beban. Yang ketiga, baterai sebagai sumber daya avometer. Alat keempat, solder sebagai pemanas timah atau tenol saat membuat sambungan. Kelima, tenol merupakan timah lunak untuk perekat konektor. Alat keenam, sekring sebagai pengaman jika terjadi hubungan singkat atau beban lebih. Alat ketujuh, obeng untuk membuka dan mengencangkan baut. Dan alat yang terakhir adalah kuas untuk membersihkan board PCB pada avometer. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Tahap kedua, pakailah APD yang dibutuhkan. Siapkan tempat kerja sesuai prosedur kerja. Langkah keempat, siapkan prosedur kerja. Melaksanakan pemeliharaan rutin avometer. Yang pertama, melakukan kalibrasi avometer. Jarum penunjuk ditempatkan pada posisi zero adjustment dengan cara mengubah posisi pointer. Kedua, menempatkan range selector. Range selector ditempatkan pada posisi batas angka di atas tegangan yang diukur. Yang ketiga, menempatkan test lead. Test lead merah
pada posisi output tegangan positif dan test lead hitam pada posisi output tegangan negatif. Langkah keempat, proyeksi avometer. Posisi avometer di depan mata dengan jarak pandang 30 cm. Langkah kelima, range selector pada posisi off. Kondisi ini lebih aman karena arus baterai tidak akan habis pada saat avo tidak difungsikan. Dan langkah yang terakhir, menguji fungsi ampere meter dengan melakukan pengukuran arus listrik. Memperbaiki kerusakan atau gangguan pada avometer. Tahap pertama, lakukan pengecekan baterai avometer dengan melihat secara fisik atau dengan mengukur tegangannya, lalu bandingkan hasil pengukuran dengan besar tegangan yang tertulis di badan baterai. Kalau hasil lebih kecil, maka baterai perlu diganti yang baru. Maka lakukan pergantian baterai. Tahap kedua, membersihkan avometer dengan kuas pembersih agar kotoran tidak mengganggu fungsi jalur pada PCB. Ketiga, lakukan pengecekan sekring. Pengecekan sekring bisa dilakukan dengan dua cara. Dilihat secara fisik, jika di dalam tabung kaca terlihat kabel serabut putus, maka sekring putus, lalu lakukan pergantian sekring baru. Dan yang kedua, dengan menguji kedua titik ujung sekring menggunakan ohm meter. Jika jarum bergerak full, maka sekring masih baik. Dan jika jarum tidak bergerak, maka sekring putus dan lakukan pergantian sekring. Tahap keempat, pengecekan dan pergantian komponen avometer. Lihatlah secara fisik komponen-komponen avometer. Jika terlihat masih baik, lakukan pengujian dengan avometer, baik jalurnya maupun komponennya. Jika ada yang putus, sambunglah dengan timah solder. Pada tahap mengakhiri pekerjaan, langkah pertama, setting semua peralatan pada posisi normal atau netral dengan cara switch power posisi off. Langkah kedua, kembalikan peralatan pada tempatnya dalam kondisi rapi dan bersih. Dan langkah terakhir, cuci tangan dengan air atau hand sanitizer agar terhindar dari virus. Para siswa yang hebat, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk siswa-siswi teknik elektronika industri pada khususnya, dan para pemirsa pada umumnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.
vokasi kuat menguatkan Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.